Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3, yaitu tentang bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah kelompok presentasi kami, yaitu saya sendiri, Eliza, dengan NIM G1D1222182, dan teman saya. Saya Ursel Navika dengan NIM G1D1222131. Saya Siti Salma Arsyad dengan NIM G1D1222065. Saya Nadia Wulandari dengan NIM G1D1222015. Nah, baiklah. Pada pemateri pertama akan dijelaskan oleh Saudari Salma. Kepada Saudari Salma, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan urgensi integrasi nasional. Yang pertama yaitu makna integrasi nasional. Secara etimologis, integrasi nasional itu dibagi menjadi dua kata, yaitu integrasi atau integration dan nation atau nasional. Integrasi bermakna pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh, sedangkan nasional atau nation artinya persekutuan dari orang-orang yang memiliki perbedaan latar belakang, namun berada di bawah satu kekuatan politik atau berada dalam satu wilayah. Jadi dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional ini merupakan penggabungan dari berbagai unsur sosial budaya yang berbeda dalam satu wilayah yang membentuk suatu identitas nasional. Berikutnya ada pengertian integrasi nasional menurut beberapa pakar. Yang pertama, menurut Safruddin Pahar tahun 1996. Menurutnya, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Pakar lain yaitu Juliati Suroyo tahun 2002 menjelaskan, menurutnya integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah dalam sebuah negara yang berdaulat. Selanjutnya, Ramlan Subakti tahun 2010, menurutnya integrasi nasional adalah dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu memiliki keragaman pengertian menurut beberapa pakar berdasarkan sudut pandang pakarnya. Namun kita dapat menemukan satu kesamaan, yaitu makna integrasi bermakna penyatuan, pembauran, atau sebagai kebulatan dari unsur atau aspek-aspeknya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis integrasi nasional. Menurut Miron Weiner, lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik dibanding integrasi nasional. Menurutnya, integrasi politik dibagi menjadi 5. Yang pertama, integrasi bangsa. Integrasi bangsa ini berkaitan dengan penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah. Selanjutnya, integrasi wilayah. Integrasi wilayah ini merupakan pembentukan wewenang kekuasaan nasional atau pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil di bawahnya. Selanjutnya, integrasi nilai. Integrasi nilai ini berkaitan dengan pembentukan nilai minimum yang diperlukan dalam pemeliharaan tata tertib sosial. Selanjutnya, integrasi elit massa. Integrasi elit massa ini berhubungan dengan hubungan antara orang yang memberi perintah dengan yang menerima perintah atau yang diperintah. Selanjutnya, integrasi tingkah laku. Ini berkaitan dengan pembentukan tingkah laku sesuai dengan
pembentukan tingkah laku yang dapat diterima dan sesuai dengan nilai-nilai. Namun dalam realitas nasional, integrasi nasional ini dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, aspek politik. Aspek politik atau integrasi politik. Dalam integrasi politik ini dibagi menjadi 2, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal ini berkaitan dengan hubungan elit dengan masa pengikutnya. Di sini integrasi nasional berperan sebagai jembatan agar tidak ada celah-celah perbedaan yang menimbulkan perpecahan. Selanjutnya secara horizontal ini berkaitan dengan hubungan masalah teritorial, misalnya antar daerah, antar suku, antar umat beragama dan golongan. Selanjutnya adalah integrasi ekonomi. Setiap wilayah-wilayah di Indonesia ini menjalin hubungan ekonomi antar daerahnya untuk mencukupi kebutuhan rakyat daerah tersebut. Di sini terjadi hubungan saling ketergantungan hingga terbentuk integrasi. Integrasi nasional di sini berperan untuk menghapuskan aturan-aturan atau norma-norma yang memberatkan di sini dengan cara membentuk aturan baru yang lebih menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya, integrasi sosial budaya. Integrasi sosial budaya ini merupakan proses penyesuaian dari unsur-unsur sosial budaya yang berbeda di dalam masyarakat, misalnya ras, suku, agama, bahasa, dan lain-lain. Selanjutnya, pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional tentu sangat penting dalam kehidupan suatu negara. Tujuan suatu negara hanya akan dapat dicapai apabila di negara tersebut terdapat pemerintah yang dapat menggerakkan dan mengarahkan seluruh unsur yang ada di negara tersebut untuk dapat bekerja sama dan membangun hubungan. Di sini diperlukan hubungan yang ideal antara pemerintah dengan rakyatnya sesuai dengan sistem nilai dan politik yang telah disepakati. Integrasi juga digunakan untuk menciptakan kesetiaan terhadap aturan baru yang dibuat, misalnya bahasa nasional, ideologi nasional, dan simbol-simbol negara yang bersifat nasional. Yang keempat yaitu integrasi versus disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan atau penggabungan, berbeda dengan disintegrasi yang berarti perpecahan atau ketidakpaduan. Disintegrasi ini dapat menimbulkan konflik atau perseteruan atau pertentangan. Disintegrasi suatu bangsa ditandai golongan atau antar perbedaan sosial budaya yang ada di dalam masyarakat. Disintegrasi ini memiliki banyak ragam, misalnya pertentangan fisik, tawuran, kerusuhan, perkelahian, bahkan terjadi perang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang kedua yaitu histori sosiologi politik tentang integrasi nasional. Yang pertama, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Yang terdapat dalam pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentrasi. Yang kedua, model integrasi kolonial. Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda Baru sepenuhnya dicapai pada awal abad 99 dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Meskipun sebelumnya ada integrasi kolonial, namun integrasi model ketiga ini berbeda dengan model kedua.
Integrasi model kedua lebih dimaksudkan agar rakyat jajahan Hindia Belanda mendukung pemerintahan kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah. Integrasi model ketiga dimaksud untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Yang kedua, pengembangan integrasi di Indonesia. Howard Wringin dalam Muhaimin dan Colin Max Andrews tahun 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara. Pertama, adanya ancaman dari luar. Kedua, gaya politik kepemimpinan. 3, kekuatan lembaga-lembaga politik. 4, ideologi nasional. 5, kesempatan pembangunan ekonomi. Materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah menggali tentang bagaimana arti dari integrasi nasional dan tantangan integrasi nasional itu apa aja. Nah, di sini itu rendahnya semangat gotong royong antar sesama masyarakat. Nah, kemudian ada juga kepatuhan hukum juga semakin merendah, kepatuhan membayar pajak juga melemah, kesopanan, kesantunan, dan lain-lain. Kemudian, yang kedua, nilai-nilai Pancasila yang belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari, yaitu perilaku seperti perilaku jalan pintas, kemudian tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, yaitu rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Lebih menghargai dan mencintai bahasa asing, mengagungkan prestasi bangsa asing, kemudian lebih mengedepankan bangsa asing daripada di bangsa Indonesia sendiri. Kemudian yang keempat yaitu lebih bangga menggunakan bendera bangsa asing daripada bendera merah putih. Kemudian lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia sendiri. Banyak kita lihat sekitar kita, banyak remaja-remaja atau para pemuda harapan bangsa yang selalu menggemarkan contohnya seperti BTS dan lain-lain. Nah, kemudian untuk tantangan selanjutnya yaitu menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, atau mengapresiasi dan lebih senang menyanyikan lagu bangsa asing daripada menyanyikan lagu yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri atau lagu negara Indonesia sendiri. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita harus mencapai mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang menjadi idaman seluruh lapisan masyarakat? Untuk itu, seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu merespon secara serius dan bertanggung jawab guna untuk memperkokoh nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun bagi setiap warga negara
baik yang berkiprah di sektor masyarakat maupun di sektor pemerintahan. Kita sebagai warga negara harus menyadari betapa pentingnya arti dari Pancasila itu sendiri yang telah ditetapkan menjadi dasar negara di negara kita sendiri. Nah, kita juga harus menanamkan dari dalam diri kita bahwa bangsa kita itu akan merdeka di tangan kita. Karena kalau tidak kita yang mewujudkan Indonesia yang lebih merdeka, maka itu tidak akan tercapai. Jadi kita sebagai para pemuda bangsa, para pemuda harapan bangsa, kita harus lebih menanamkan makna-makna dari Pancasila sebagai dasar negara. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, untuk pemateri selanjutnya yaitu saya sendiri, yaitu tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Nah, masyarakat yang terintegrasi dengan baik itu merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat itu merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, ketika masyarakat suatu negara tersebut senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita baik kerugian berupa fisik maupun material. Nah, di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara di mana semestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat akhirnya harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, integrasi masyarakat ini yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan. Karena setiap masyarakat yang di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Nah, baiklah. Sekian yang dapat kami presentasikan. Semoga teman-teman dapat mengerti dan paham apa yang kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.